Pada tutorial kali ini saya akan membagikan cara bagaimana membuat sambungan baseplate untuk kolom baja yang sesuai atau yang biasa digunakan oleh kontraktor-kontraktor atau fabrikasi baja di Indonesia. Ini adalah contoh yang nanti akan kita pelajari sama-sama melalui tutorial pada video ini. Saya sudah membuat gambar kerja yang akan kita buat model Revit-nya. Ada tiga ukuran baja maksud saya. Pertama ini adalah baja H-beam 200, kemudian WF 300-150, kemudian pipa diameter 250. Nah, untuk lebih memperdalam penguasaan mengenai koneksi sambungan baseplate pada WF 300 ini, saya buatkan 3 macam sambungan baseplate, yaitu sambungan pertama hanya stiffener di tengah, stiffener pada flange, dan stiffener pada web. Langsung saja kita ke tutorialnya, atau langsung saja kita memulai langkah-langkahnya. Di sini saya sudah menyiapkan pedestal dan kolom baja yang belum ada sambungannya. Dari mulai yang paling kiri ini adalah H-beam 200, WF 300-150, dan pipa. Jadi pertama-tama yang kita mulai adalah kita ke tab struktur. Kemudian kita klik koneksi. Ternyata di sini kita belum mereload koneksi atau kita belum menambahkan koneksi-koneksi karena memang ini adalah default dari Revit itu sendiri. Bagaimana cara kita menambahkannya adalah kita kembali ke struktur, kemudian kita klik tanda panah ke arah bawah di sini. Karena koneksi yang akan kita buat adalah baseplate, kita klik baseplate di sini. Kita add, kita oke. Kita akan mulai dengan H-beam 200 terlebih dahulu. Kita select H-beam-nya, kemudian kita enter. Di atas. Kita kembali ke connection. Kita select baseplate. Kita arahkan di arah paling bawah, kita enter. Kita tunggu sebentar. Nah, sampai ada logo sambungan seperti ini, kita klik, kemudian kita edit type. Biasa untuk sistem family defaultnya kita tidak rubah-rubah, oleh karena itu kita gunakan duplicate. Untuk mempermudah kita singkat saja, kita tulis baseplate H200 kali 100 kali 5,5 kali 8. Kita oke. Kemudian kita edit. Kita tunggu. Nah, jika kita tidak bisa melihat secara keseluruhan, kita bisa ganti-ganti view-nya di sini, misalkan ke arah muka, ke arah samping kanan, samping kiri. Nah, untuk pertama kita ke arah mukanya dulu. Kita lihat di sini bahwa sesuai dengan gambar detail baseplate plat 12, ukuran 240 kali 240, angkurnya 2M16, panjangnya 250. Kita setting di sini platnya tadi 16. Mohon maaf, saya cek kembali. 12. Kemudian di sini ada tulisan layout. Layout di sini adalah nanti kita ingin mendapatkan ukuran atau mengukurnya itu bagaimana. Ini projection di sini, layout di sini akan berpengaruh kepada baseplate dimension. Kita lihat di sini terkunci semua. Kita coba pindahkan, kalau saya biasanya dari total panjang platnya. Kita ke sini. Nah, terbuka. Nomor 5 dan 6 ini ada panjang, ada lebar. Tadi
lebarnya 240. Nah, bautnya masih di luar, tapi tidak usah khawatir, nanti kita setting, kita coba pelajari satu-satu tab-tab yang ada di sini. Sini ada flat corner, kita pindah dari base plate ke flat corner. Ini jika ada coakan atau lengkungan, mungkin terhalang sesuatu di lapangan, tapi kita sementara tidak menggunakan ini. Kemudian di sini ada anchor and hole, artinya angkur dan lubang. Kita lihat tadi ukurannya adalah 2M16 L250. Kita cari di M16, artinya diameternya 16 mm. Panjangnya sudah 250. Kemudian kita di sini pengen lihat jenis angkurnya itu kaki L, kaki U, maksud saya itu kita lihat di 3D. Kita ingin angkurnya adalah angkurnya arahnya buket. Nah, sesuai dengan gambar di sini angkurnya adalah kaki L. Kaki L sudah washer plate. Maksudnya washer plate di sini adalah seperti tambahan plat. Di sini ada. Kita tidak menggunakan ini. Nah, baru di sini adalah setting jarak antar baut. Untuk setting jarak antar baut kita kembali ke floor plan aja supaya lebih mudah. Di sini ke arah horizontal bautnya 2, ke arah vertikal cuman 1 ya, tidak ada, maksudnya ke arah sini ada 2, ke arah sini ada hanya 1 baris saja. Kita ganti di sini benar 2, jaraknya 150. Kemudian untuk arah vertikalnya tadi hanya 1. Nah, sudah terlihat sesuai dengan gambar detailnya. Kita sudah sesuai, kita lihat 3D-nya. Nah, sudah sama, kita okekan saja. Kita okekan lagi. Belum muncul, kita coba ganti ke fine. Nah, jadi kalau teman-teman ketika sehabis membuat sambungan namun tidak muncul sambungannya, pastikan untuk detail levelnya di sini adalah ke fine. Ini juga mungkin bisa ke arah side biar lebih solid. Maksudnya kalau kita wireframe kan agak kurang bagus tampilannya. Makanya saya coba di set aja. Nah, untuk base plate edge beam 200x200x8x12 sudah kita buat. Lalu pada base plate untuk ukuran wide flank 300x150 kita memiliki 3 tipe. Sebenarnya perbedaannya hanya pada stiffener. Di sini hanya stiffener di tengah, di sini ada stiffener tambahan. Lalu bagaimana cara membuatnya? Kita kembali ke Revit, kita ke connection, tab struktur seperti biasa. Sudah base plate, kita select profilnya. Kalau di bagian bawah sini kita enter sekali, sudah ada, namun kita sesuaikan ukurannya dengan gambar detail tadi. Kita biasa edit, dan seperti biasa kita tidak mengedit yang bawaan Revitnya. Kita duplicate, kita ketikkan di sini base plate WF 300x150x6,5x9. Kita oke. Kita lihat dari floor levelnya dulu, dari floor plan kita edit. Ukurannya 190x340, 190x340, 100. Kita kembali di sini ke total. Ke arah sininya
340 ke arah lebarnya 190, tebalnya 16, plate thickness 16, kemudian menggunakan diameter M20 kalau tidak salah, M20 L300, M20 diameternya 20, kemudian jaraknya angkurnya 300. Kita gunakan angkur yang tipe hook, kita lihat 3D-nya hook. Kemudian kita atur jarak bautnya di sini 100 dan 200, ke arah lebar 100, ke arah panjang 200. Sini 100, ke arah lebarnya 200. Saya lupa, saya cek lagi apakah ancur lengthnya sudah benar. 300 sudah betul ya. Kita lihat di bagian floor levelnya, floor plan maksud saya, sudah sesuai. Kemudian bagaimana cara menambahkan stiffener di tengah. Nah, kita di sini ada klik stiffener and plate. Kita klik yang paling bawah, di sini ada namanya middle stiffener. Nah, kita tambahkan ini, kita lihat bedanya kalau hanya satu sisi, one side, other side, sisi yang lainnya, atau kita buat dua sisi. Nah, karena di gambar kerja ini kita buatnya dua sisi, stiffener dengan ketinggian stiffenernya adalah 150, lebarnya 80, 150, 80. Kita cari di sini namanya stiffener height 150, stiffener width 80, stiffenernya tebalnya 9, betul 9. Kemudian dia miring ya. Miring di sini chamfernya 100 dan 20. 120. Coba kita lihat di 3D-nya. Oh, berarti yang ini maksudnya adalah ini, bisa kita lihat di sini teman-teman. Nomor 5 ini jarak dari tinggi plat ke sisi miring tinggi plat juga. Nah, untuk yang outside with chamfer ini nomor 6. Karena di sini saya 80 kurang 20 harusnya 60 sih. Tes isi 60. Nah, sudah tepat. Kemudian corner finish ini maksudnya adalah, nah biasanya karena si wide flanknya ini ke platnya ini dilas, biasanya di sini tuh ada semacam kayak chamfer. Chamfer itu kita lihat di sini ada yang ke arah, kita ini konvek dulu. Nah, coak ke arah sini, ada yang coak konvek ke dalam, ada yang strike. Nah, kalau saya biasanya strike aja. Tujuannya adalah agar si butt weldingnya ini terus tidak terputus atau terhalang oleh plat. Kita isi 10. Sudah. Ya, coba kita lihat apakah sudah kanan kiri. Sudah ya. Ada. Lalu sebagai tambahan ya, kita kan di sini ada plat yang di ujung webnya, sama ada saya maksudnya di sini ujung web, yang ini ada di ujung flank. Sebenarnya di tab yang sama tadi di stiffener and plate, kita di sini pilih kalau menambahkan web di ujung stiffener di ujung web, di sini kita ada. Nah, ini sesuai gambarnya, kita tinggal sama seperti tadi, both side, other side, atau hanya one side. Nah, kita nonkan saja untuk yang tipe pertama ini.
Lalu bagaimana kalau yang di ujung flanknya? Di sini ada flank stiffener sama, kita both side. Nah, ada, atau kita one side. Sementara non dulu. Kita oke kan? Oke. Nah, sudah jadi. Nah, untuk tipe yang kedua dan tipe yang ketiga, ini sebetulnya karena mirip-mirip saja, jadi mudah. Mungkin bisa saya dengan cepat ya. Kita duplikat saja yang sudah ada. Kita duplikat, misalkan yang ini tipe 2. Nah, kemudian kita edit parameternya, kita lihat ukurannya di sini 340 ya tingginya ya. Aspect dimension di sini 340, kemudian lebarnya di sini ada 70, 140, 290. Kemudian tadi di stiffenernya di sini kita tambahin stiffener yang di flank stiffener. Nah, ini kita ada flank stiffenernya. Ini ya, di gambar kerjanya ada di ujung 49 stiffener thicknessnya. Ininya stiffener height-nya 150, tebalnya 50. Oh ya, sudah. Lebarnya 50 maksud saya. Kemudian ini tadi kita pilih yang concave 10, kita zoom di sini. Kemudian ini 100, ini 30. Oh, kebalik. Oh, 100. Nah, kita lihat, maksud saya 100 adalah di sini 150 full, tapi mulai miring dari 50, berarti 100 kurangi 50, 150 kurangi 50, 100. Kemudian di sini untuk yang ini 50 kurangi 20, 30. Kita lihat ke Revit-nya kembali. Udah sesuai. Kemudian kita oke aja. Kemudian kita buat yang tipe ketiga, kita duplikat aja. Oke. Di sini kita lihat ukurannya tipe yang ketiga 190, 500. Lebarnya 190, panjangnya 500. 190, panjangnya 500. Kemudian stiffenernya kita hilangkan ya, tadi stiffener yang di flank stiffenernya non. Kemudian kita di sini web stiffenernya kita both side, sama ukurannya seperti yang tadi 150, ininya 10, ininya concave, ininya 30, ininya 100. Kebalik ya, 100, ininya 30. Oh, tingginya 150 ini. Kita lihat 150. Oh, 80 lebarnya ya. 80 kurangi 20, 60. Berarti sisi miring sininya 60. 80. Oh, ini stiffener width-nya belum 80. Nah, jadi maksudnya adalah stiffener thickness-nya ini maksudnya tebal platnya. Saya ulangi lagi ya. Stiffener width-nya ini adalah jarak dari sini ke sini. Kemudian stiffener height ini jarak dari sini ke sini. Karena kita ada chamfer, seberapa banyak kita chamfer, kita chamfernya sesuai dengan gambar kerjanya di sini adalah 100, dan
di sini adalah 80 kurang 20, 60. Berarti di sini 100, dari sini ke sini 100. Jarak vertikal ya, tegak lurus. Kemudian dari sini ke sini 60. Ini dia belum refresh ya. Coba refresh dulu. Oke. Oh, saya buatnya malah di yang satu ya, tapi tidak masalah. Di tipe 1 ini tadi harusnya ini tipe 1. Yang ini bentar. Klik enter. Yang ini tipe 2. Nah, bisa lihat ya teman-teman ya, tipe 2. Kemudian yang ini tipe 3. Tipe 3 karena ukurannya sama ya, white flanknya sama, ukuran 300. Yang berbeda hanya posisi dari stiffener dan lebar atau panjang dari platnya saja. Jadi kita bisa duplikat aja buatnya. Kita stroke to connection tipe 3, klik enter. Nah, sudah ya, bisa terlihat buat base plate untuk pipa ya, kolom baja pipa. Di sini ukurannya diameternya 410, platnya ukuran 16, angkurnya 4 buah M20. Prinsipnya sama dengan yang lainnya, dengan yang sebelumnya maksud saya. Cuman dari yang tadi base plate-nya adalah kotak, di sini base plate-nya adalah lingkaran. Kita kembali ke Revit. Di sini kita ke struktur connection. Kita duplikat yang sudah ada seperti yang sudah tadi. Kita edit type di sini. Kita duplikat. Kita tulis di sini adalah base plate pipe D250. Kemudian kita biasa edit parameternya. Tadi ukurannya 410 ya. Sebentar. Base plate tebalnya 20, thickness platnya terkunci ya, sama seperti yang di awal. Supaya tidak terkunci, kita berubah ke total. Di sini anggap saja bahwa nomor 5 dan 6, panjang dan lebar ini menjadi diameter dari plat base plate-nya. Seperti ini, kita tulis 410. Diameter pipe-nya, diameter base plate-nya 410. Kemudian untuk membuat lengkungan supaya menjadi lingkaran, di sini kita mengakalinya menggunakan convex. Nah, seberapa kita melengkungkannya ini kita hitung dengan jari-jari dari base plate-nya tersebut. Nah, ini kan diameternya 410, berarti jari-jarinya 410 dibagi 2 berarti 205. Kita lihat, bentar. Lengkungannya baru satu sisi, kita mau keempat sisinya melengkung dengan yang sama, berarti kita rubah semua menjadi convex 205. Convex 205 juga. Convex 205 juga. Kemudian tadi M20 panjangnya 400 ya. Kemudian ini sama ya settingannya. Nah, ini jarak antar bautnya kalau tidak salah tadi 250. Jadi jarak dari baut, as baut ke as baut ya 250. Nah, sudah, karena tidak melakukan penambahan apapun, berarti kita tidak
tidak setting yang lain-lainnya ya. Kita oke saja. Oh iya, ini jangan khawatir meskipun di sini bentuknya Habim, tapi nanti ketika kita aplikasikan di real modelnya, bukan di edit parameter ini, dia akan tetap menjadi pipa. Kita klik di bawah sini satu kali, enter. Nah, sudah jadi. Sedikit saya mau menambahkan, tadi saya sempat belum membahas gimana kalau kita mau ngebuat slot hole. Nah, apa sih slot hole itu? Nah, kita coba edit yang ini ya, menjadi slot hole ya. Jadi kita edit type, kemudian di sini kita bisa setting di sebentar. Nah, ini kita di sini juga bisa setting ininya ya, apa maksudnya? Clearance-nya, clearance dari diameter lubang baut dan diameter bautnya itu sendiri. Biasanya sih 2 ya. 2 mm. 1 mm. Jadi kanan kiri 2. Sebentar saya cari settingan untuk hole. Bukan di sini. Untuk slot hole. Nah, ini. Jadi kita bisa bautnya itu slot hole ya. Kita lihat di 3D-nya. Nah, maksud saya slot hole tuh dia ada, jadi fungsi dari slot hole kalau saya tidak salah itu supaya dia ke arah sana. Ini berarti kita anggaplah ini adalah arah X, itu dia terkunci, tapi ke arah Y-nya dia tidak terkunci. Tuh. Jadi kalau di mekanika struktur itu jatuhnya kayak diasumsikan tuh supaya si kolom dan base plate-nya ini tuh masih bisa memuai maju mundur, karena mereka mengasumsikannya bahwa perletakan di situ adalah perletakan sendi. Atau kita juga bisa membuat hanya lubangnya saja, angkurnya kita hilangkan, bisa juga. Jadi di sini hanya ada lingkaran lubang bautnya, tapi tidak ada angkurnya. Tapi sepertinya jarang ya. Ini kalau kita buat model kan kita biasanya jarang gunakan ini. Ya. Oke, saya tidak jadi merubah ya. Saya hanya ingin memberitahu aja bahwa kita bisa ngebuat slot hole dan angkurnya kita hilangkan, hanya lubangnya saja. Ya, demikianlah tutorial ini yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman ada pertanyaan, komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat atau semoga menambah referensi teman-teman dalam pemodelan Revit ya, khususnya untuk struktur baja. Ke depan saya akan coba sharing tutorial-tutorial lain mengenai struktur baja ya. Demikian, terima kasih dan jangan lupa sharing ke teman-temannya, atau apabila kalian suka video ini kalian klik like. Terima kasih.